Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal ahwal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Insyaallah fi hadhihi al-lailah sanabda'u dirasatana wa ma zilna fi kitab Ad-Dhabitul Jalil fi Ma'rifat Tarikh al-Hijri. Wa mungkin fi hadhihi al-lailah sanantahi hadhihi ad-durus hadha ad-dars wa insyaallah sanattasil fi kitab الذي قد نستعدها في بحث علم الفرائض. Jadi insya Allah malam hari ini mungkin adalah bagian terakhir ya. Dari kitab terakhirnya, artinya plot twist. Kemarin kan sebelum masuk Ramadan itu kita sudah mengakhiri pengajian kitab ini. Ya, kalian sudah tamat secara resmi pengajian kitab At-Dhabitul Jalil fi Ma'rifat Tarikh. Ya, mungkin kita sudah banyak kenangan bersama kitab ini. Kenangan susah dan senangnya, sulit dan gampangnya, bahagia dan itu tahu bersama kitab ini. Mungkin kenangan itu adalah kenangan yang indah bersama. Kan? Mungkin ada sulitnya mungkin bagi orang yang tidak suka dengannya, tapi senang bagi orang yang juga bagi dengan kitab ini. Kemungkinan ya begitulah. Setiap ada pertemuan pasti ada namanya bersalah. Tidak mungkin kita masuk ke dalam alam dunia ini, tidak mungkin kita berpisah, tidak mungkin kita bertahan terus di dunia ini. Artinya kita akan berpisah juga dengan dunia ini. Begitu juga dengan yang lain. Kalau kita sudah mengaji kitab ini, pasti akan pada akhirnya ada perpisahannya. Mau tidak mau itu. Begitu juga dengan seorang suami dan istri nikah, menjalin hubungan ibadah sepanjang hidup. Pasti ada akhirnya. Kapan akhirnya itu mereka? Akhirnya mereka hubungan suami istri itu. Akhirnya kapan? Ada dua. Ketika cerai dan ketika wafat, meninggal. Jadi kalian mau pilih pisah karena cerai atau pisah karena
dunia misahkan, ajal yang misahkan. Jadi begitu. Seperti itulah keadaan kita malam hari ini. Ya mungkin ada yang bengong saja, bengong. Mungkin ada yang tidak peduli dengan perpisahan ini. Jangan juga dipaksakan kalau berpisah. Kalau dipaksakan juga nanti alay namanya. Ya, gitu. Jadi intinya harus semua terjadi, ya. Semua terjadi itu harus natural. Artinya dia harus original. Tidak boleh diada-adain, jangan dipaksakan. Kalau sedih ya sedih, kalau tidak ya tidak, jangan dipaksakan. Tapi apakah pengajian atau betul jadi di Ma'rifat Tarikh Hijri akan berakhir? Malam ini berakhir, tetapi mempelajarinya tidak akan pernah berakhir. Seperti itu. Beda dari yang lain. Kalau dunia kita bertemu pasti akan berpisah. Kita mengawali dunia pasti ada akhirnya. Ketika kita sekolah di pondok pesantren, ya, ini kelas 3 sudah mau naik ke tingkatan kuliah, ataupun bisa jadi di luar sana lanjut. Ya demikian. Pasti ada, tetapi kitab ini berbeda. Kitab ini sangat beda dari yang lain. Tiada awal dan tiada akhir. Seperti itulah juga dia sama seperti akhirat. Akhirat tidak ada awal dan tidak ada itu. Hingga kita memulai kitab ini, pelajaran ini, betul-betul kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan sampai ke beberapa tahap-tahap sulitnya kehidupan ini. Apa tahap sulitnya kehidupan ini? Menghitung. Pada awalnya kita hanya membahas tentang sejarah, kisah-kisah, mungkin dongeng-dongeng bagi orang yang anggap dongeng. Padahal ini sejarah loh, bukan dongeng ini. Ada yang menganggapnya dongeng, padahal sejarah. Itulah kita tidak nyangka, tidak akan menyangka, tidak akan berkhayal bahwa akan sampai ke tahap perhitungan. Dan itu yang sudah kita lewati bersama. Kita sudah lewati secara bersama. Ya, saya sebenarnya sedih. Karena kita akan berpisah dengan kesulitan. Tetapi kita akan berjumpa juga dengan kesulitan berikutnya. Karena pelajaran yang akan kita bahas itu adalah pelajaran ilmu raib. Sengaja saya minta pelajaran ilmu faraid karena sepertinya kalian itu butuh yang namanya perhitungan. Hitung-hitung. Ya kan? Harus dipaksa untuk menghitung. Dan sebenarnya pelajaran menghitung itu pelajaran yang paling saya senangi dan saya mau buat orang juga senang dan hitung-hitung. Itu yang menjadi pokok. Jadi harus kalian juga senang. Saya harap itu. Jangan bilang iya saja. Dalam hati, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi malam ini hanya saya sampaikan saja mengenai murojaah. Bahwa kalian akan dan masih dan akan ingat dengan kitab ini atau tidak. Ini jadi pelajaran. Pada malam hari ini. Kalian masih ingat atau tidak? Apakah kalian masih senang dengan atau betul jadi atau tidak? Coba kita lihat pada awal, coba kita lihat nostalgia. Mari kita bernostalgia dengan kitab. Pejamkan mata kalian dan bayangkan bahwa kita sedang berada dan bernostalgia dengan kitab ini.
Apa sih gampangnya? Jangan dulu itu. Itu sengaja saya bahas. Jadi pejamkan mata, bayangkan, bayangkan atau betul, bayangkan apa yang kalian rasakan bersamanya dengan senangnya dan dukanya. Jangan ada yang menangis ya. Jangan yang dibuat-buat. Coba kita bernostalgia. Mari kita mengingat kembali ke awal kitab ini. Coba dibuka halaman ke-4. Ketika kita awal bertemu dengan kitab Ad-Dhabitul Jali, apakah yang kita rasakan? Sebelum memasuki kitab Ad-Dhabitul Jali, mari kita lihat ketetapan buku ini, wajah buku ini. Kita lihat wajahnya. Apakah kitab ini membuat kita begitu senang atau tidak? Ada yang mengatakan senang, ada yang tidak mengatakan senang. Yang tidak mengatakan senang antara dua itu. Sepertinya senang, sepertinya balisi. Kita lihat sebelum kita masuk ke mukaddimah, kita lihat wajahnya Ad-Dhabitul Jali. Bayangkan, bayangkan wajah Ad-Dhabitul Jali. Apa yang kalian rasakan? Yang saya rasakan adalah senang. Kenapa senang? Karena saya melihat logo DDI. Kenapa? Oh ya, logo DDI. Oh, saya senang melihat wajah Al-Dhabitul Jali. Kenapa? Sepertinya unik-unik bahasanya. Al-Dhabitul Jali fi ma'rifatit tarikhil hijri. Nah itu. Karena unik bacanya. Memang gitu. Gurunta. Andre Gurunta ke Hajar Perumahan Program Bodalin. Hafizahullah rahimahullah. Itu memang membuat judul setiap kitabnya itu judulnya itu begitu unik dia. Di dalam bahasa Indonesia istilahnya itu adalah rima. Rima di dalam istilah puisi. Gitu. Kita lihat awalnya. Setelah kita melihat wajahnya, kita lihat bagian dari tubuhnya kita ini. Kita lihat bagian isi di dalam kitab ini. Kita mulai dari mana? Dari muqaddim. Kita mulai dari muqaddim. Mari kita bernostalgia lagi. Muqaddimah menceritakan tentang apa? Di dalam muqaddimah kitab ini, Andre Gurutta Ki Haji Rohmana Modale menggambarkan wajah dari Ad-Dhabitul Jali tentang di dalam muqaddimah mengenai tentang sejarah adanya kalender Hijriah yang penuh dengan perdebatan yang menjadi pelopor dalam pembentukan kalender Hijriah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah ketiga kedua. Oh iya. Jadi begitu. Kita lihat lagi gambaran apa yang digambarkan, diukir oleh Andre Gupta di dalam kitabnya. Apa ukiran-ukiran indah itu? Beliau menceritakan tentang ukiran mengenai tentang latar belakang atau alasan kenapa Andre Gupta, kenapa kalender Hijriah dibuat. Andre Gupta mengukir untayan-untayan yang begitu indah di dalam kitab ini yang menjelaskan tentang latar belakang atau alasan pembuatan kitab atau pembuatan kalender Hijriah. Apa alasan? Ternyata alasan kenapa kalender Hijriah dibuat berdasarkan setelah kita bahas adalah ya halo. Waalaikumsalam. Bawa pengajian kan?
mengajarkan ini. Iya, mengajarkan. Iya, betul. Iya, iya. Matupi apa? Iya. Bentar, matupi. Sementara, iya. Salam. Nah, seperti itu. Sampai mana kita tadi? Mengenai latar belakang. Jadi alasan ternyata dibuatnya kalender Hijriah itu adalah, ya, waktu kita kisahkan itu adalah tentang di mana ditemukan dokumen dari sahabat siapa? Abu Musa, Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan gubernur pada waktu itu. Waktu itu Umar bin Khattab yang merupakan khalifah presiden Islam saat itu, ya, yang merupakan presiden Islam saat itu, beliau melihat salah satu laporan berupa kertas, di mana laporan itu sepertinya harus dibenahi. Apa yang dibenahi? Mengenai tanda bahwa surat itu kapan diterima dan di mana diterima. Sehingga sahabat, ya, Abu Musa al-Asy'ari dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jami'an. Untuk apa? Untuk membenahi, mendiskusikan hal ini. Bagaimana caranya itu? Dokumen ini, kertas ini harus punya tanda bahwa tanggal sekian ditulis dokumen ini. Kapan kira-kira? Dan di mana tempatnya? Akhir kata, singkat cerita, mereka berdiskusi dan menyimpulkan bahwa harus dibuat kalender Hijriah. Kenapa harus Hijriah? Kalender Hijriah karena kenapa bukan kalender Miladia? Kenapa kalender Hijriah itu dibuat berdasarkan tahun hijrahnya Nabi? Kenapa? Tahun pertama, tanggal pertama, bulan pertama hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi adalah sebuah tanda ahammu hadithin fil Islam, adalah sebuah peristiwa yang sangat besar waktu itu, yang menandakan apa? Farraqa bainal haqqi wal batil. Hijrahnya Nabi itu membedakan antara yang mana benar dan yang mana sah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu betul-betul perjuangan, sehingga kalender Hijriah itu ditetapkan tahun pertamanya itu adalah tahun hijrahnya. Nah, itu yang melatar belakangi terjadinya, yang menjadi alasan adanya kalender Hijriah. Nah, kemudian Andre Gruta membahas pada badan berikutnya, bagian badan kitab ini berikutnya, mengenai tentang huruf abjadiyah, al-huruful abjadiyah, yang merupakan ad-darsul awal. Apa yang telah terjadi dalam ad-darsul awal ini? Apa sih yang telah terjadi? Apa sih yang telah kita temukan dalam ad-darsul awal ini? Mengenai pengenalan, kita mengenal, saling mengenal yang namanya huruf abjad. Yang mana huruf abjad ini sering kita temukan di dalam bahasa Indonesia, dan kita tidak tahu sejarah dari huruf abjad itu. Dan yang selama ini kita mengetahui bahwa huruf-huruf Arab itu hanya sebatas huruf hijaiyah, ternyata huruf Arab itu bukan sekedar huruf hijaiyah, ternyata ada juga huruf abjadiyah. Kita telah mempelajari ternyata
Di balik huruf abjadiyah itu ada angka-angka yang tersembunyi. Ternyata ada mereka-mereka yang tersembunyi. Mereka yang tersembunyi ini kita ungkap dengan baik. Kita temukan dengan baik. Oh, ternyata Anda yang tersembunyi di situ. Jadi jangan dipaksa untuk terungkap. Jangan dipaksa untuk terbuka. Kita pelan-pelan tahu dia di mana dia bersembunyi. Oh, ternyata di balik huruf abjadiyah ada angka-angka yang berselimut. Seperti itu. Bagaimana? Seperti dongeng ya. Seperti dongeng ini. Ini bahasa yang saya sampaikan ini adalah bahasa nostalgia. Seperti itu nostalgia. Kita bahas-bahas. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui ternyata ada angka-angka yang berselimut di balik huruf-huruf abjadiyah, Andre Guruta memberikan hadiah kepada kita tentang apa hadiahnya? Hadiah atas capaian kita karena kita menemukan mereka-mereka yang tersembunyi. Apa hadiahnya Andre Guruta? Hadiahnya Andre Guruta dibahas di dalam Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua mengenai huruf-huruf tahun dan macam-macamnya. Di dalam huruf-huruf tahun dan macam-macamnya, Andre Guruta memberikan hadiah kepada kita. Oh, ternyata di balik huruf ada angka. Oleh karena itu, saya, Andre Guruta, memberikan hadiah, memberikan reward kepada Anda karena telah menemukan angka-angka di balik huruf itu. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah ternyata tahun per tahun, tiap tahun itu pasti ada huruf-huruf yang tersendiri. Ananda sekalian harus mengetahui ternyata di dalam sejarah Arab ada huruf-huruf yang menandakan bahwa itu adalah tahunnya. Telah kita bahas di dalam pembahasan itu. Oh, ternyata ada yang namanya tahun kabisat. Di balik hadiah, bungkusan kado itu, bungkusan hadiah yang diberikan rekruta setelah Anda menemukan angka-angka yang tersembunyi di balik huruf, ternyata di dalam kado indah itu, Andre Guruta memberitahu bahwa ternyata ada dua macam tahun. Ada namanya tahun kabisah dan namanya ada tahun basito. Seperti itu. Tahun basito, Andre Guruta memberikan penjelasan. Wahai Ananda, kado terindah ini berupa tahun basito. Kalau Ananda bertanya, apa itu tahun basito? Wahai anakku, tahun basito itu adalah hadiah yang saya berikan kepada Anda. Yang bermakna bahwa tahun basito adalah setiap tahun yang memiliki jumlah hari berapa? 356 hari. Jumlah harinya adalah genap. Itu basito. Kemudian Ananda akan bertemu lagi, mendapatkan hadiah berikutnya, mencabut hadiah. Mencabut hadiah. Ternyata di dalam hadiah itu, ya ternyata di dalam hadiah itu Anda mendapatkan hadiah apa? Tahun kabisat. Ya. Kemudian pasti Anda akan bertanya, apa itu tahun kabisat, wahai Andre Guruta? Wahai anakku, tahun kabisat itu adalah tahun yang jumlah harinya adalah 350 hari. Artinya apa? Artinya tahun kabisat jumlah harinya adalah jumlah yang ganjil. Apakah anak-anakku sudah paham? Nah, wahai Andre Guruta. Oleh karena itu, baik, saya akan memberikan kado berikutnya. Diberikanlah kado berikutnya, hadiah kepada Anda. Apa kado tersebut? Kado tersebut, kado yang kedua, hadiah kedua adalah Andre Guruta memberikan apa? Huruf-huruf bulan dan macam-macam
macam-macamnya. Wahai anakku, hadiah kedua ini jangan kau kasih tahu orang-orang. Jangan kasih tahu teman-temanmu. Ini khusus untuk kamu. Jangan kasih tahu orang ya. Itu Andre Gurutam. Bayangkan saja. Kenapa harus saya tidak boleh bagi-bagi sama orang lain, wahai Andre Gurutam? Anak. Ya. Hadiah kedua ini adalah hadiah lanjutan dari hadiah yang pertama. Hadiah mengenai ternyata bukan sekedar tahun saja yang yang punya huruf-huruf tersendiri. Ternyata ada juga ada juga bulan yang mempunyai huruf-huruf tersendiri. Seperti itu. Setelah itu si anak berkata, kalau begitu saya mau buka ini kadonya. Boleh Anda buka, tapi buka dengan diam-diam. Jangan sampai orang mendengarnya. Hanya Anda saja yang tahu. Setelah dibuka kadonya, ternyata ternyata mendapatkan dua bagian, dua permen di dalam kado itu. Apa itu dua permen dalam kado itu? Ternyata yang pertama, permen pertama yang bernama Afrod. Buka itu kita. Bayangkan Andre Guruta sedang berbicara kepada kalian. Sedang memberikan motivasi kepada kalian untuk betul-betul mempelajari kado terindah ini. Afrod. Wahai Andre Guruta, saya mendapatkan hadiah yang bernama Afrod. Ada tulisannya situ Afrod. Apa ini Andre Guruta? Andre Guruta mengatakan Afrod adalah bulan yang jumlah harinya 30. Oh, seperti itu. Berarti ini istimewa dong kalau Afrod dia. Ya, jelas. Berarti jelas. Ya. Setelah itu ditariklah, diambillah hadiah kedua. Wahai rekruta, ternyata ada yang kedua lagi, sama seperti kado yang pertama, dua juga macamnya. Ini juga ada dua di dalam kado ini. Apa itu nak? Oh, ternyata ini namanya azwaj. Azwaj. Rekruta mengatakan, Anda mendapatkan hadiah yang istimewa karena namanya azwaj. Apa ini yang rekruta azwaj? Azwaj adalah bulan yang jumlah harinya 31. Anda sudah paham? Nah, bahkan rekruta. Kalau begitu, marilah kita melihat tubuh dari atau betul jadi yang berikutnya. Apa itu? Terdapat di dalam Ad-Darsul Roh. Pelajaran keempat. Pelajaran keempat. Andre Guruta menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengenali atau betul jadi. Yang mana atau betul jadi ini membahas tentang apa? Tentang kalender Hijriah. Di dalam pelajaran keempat ini, Andre Guruta memberikan penjelasan kepada kita tentang Thoriqu ma'rifah mabda'is sanah wasyur. Cara atau tutorial mengetahui awal mula tahun dan bulan. Ternyata Al-Dhabitul Jali begitu unik karena mencapai di bagian ini adalah hal yang paling sulit kita dapatkan. Ternyata di dalam bab keempat ini kita akan menghadapi bagian-bagian yang sulit untuk kita kenal. Seperti seseorang ketika bulan pertama, seseorang ketika mengenal orang yang dia sayangi. Mungkin bulan pertama dia seperti yang mudah.
dia mengenalinya. Tetapi bulan kedua sedikit agak rumit untuk mengenali orang itu. Dan bulan ketiga ternyata lebih rumit lagi untuk mengenalinya. Dan sudah semestinya kita harus menerima dia apa adanya. Dan sekarang kita sudah memasuki fase-fase sulit itu. Fase-fase sulit di dalam tubuh atau bitul jadi ini sudah kita temukan di bab keempat ini. Mengenai tutorial mengetahui awal bulan dan awal tahun. Kita sepertinya sedang mengalami hal yang sulit dan rumit. Dan kita harus berpasrah diri untuk segera menerima bahwa dia adalah dia. Dan dia bukan orang lain. Seperti itu. Ternyata di dalam bab 4 ini dijelaskan mengenai ada untuk mengetahui awal bulan hari pertama di tiap tahun, ternyata ada 5 tutorial. Tutorial pertama sepertinya agak rumit. Masih ingat? Ketika kita baru mengenal dia di bulan ketiga, oh sepertinya rumit sedikit. Oh, kalau begitu saya harus paham dengan dia. Saya harus memahaminya. Begitu. Karena baru masuk tutorial pertama. Memasuki tutorial kedua, oh sepertinya saya sudah sepertinya tambah rumit lagi mengenal dia. Bagaimana caranya supaya saya lebih mengenalnya? Harus saya menerima dia apa adanya. Harus saya pahami dia dengan baik di dalam tutorial kedua ini. Memasuki tutorial ketiga, sepertinya agak mudah ya. Easy. Level pertama, tutorial pertama mungkin levelnya adalah medium. Level kedua, tahap kedua, tutorial kedua sepertinya hard. Yang ketiga, memasuki yang ketiga sudah masuk ke level easy. Level di mana kita sudah bebas, sebebas-bebasnya setelah memahami kerumitan dia yang sangat rumit dipahami. Kemudian berikutnya, setelah memasuki fase-fase easy, fase-fase di mana kita mudah memahaminya, tanpa ada kerumitan, tidak ada baku bombe, tidak ada baku cuek-cuek, tidak ada mut-mutan, dan sebagainya. Ya begitu kan? Kalian kan? Laki-laki juga begitu. Perempuan juga begitu. Ya kan? Kita memasuki tutorial keempat. Oh, ternyata tutorial keempat ini mendapatkan fase yang lebih mudah lagi. Mudah kan? Tutorial keempat susah. Apanya susah? Agak susah. Saya kira level 5 baru. Tutorial kelima baru susah 5. Oh, kalau begitu. Ternyata tutorial keempat ada yang mengatakan easy. Ada juga yang mengatakan very hard. Sangat sulit. Memasuki tutorial kelima, ujian semakin berat. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Sepertinya saya berada di dalam neraka. Begitu. Ya Allah, kapan saya bisa keluar dari sini ya Allah? Allah mengatakan, aku uji kamu supaya kamu kuat dan bertahan. Karena yang paling hebat adalah siapa yang paling kuat bertahan sampai akhir. Allah mengatakan dan memberikan nasihat kepada kita. Setelah melewati level 5, ya Allah, sepertinya saya sudah melewati fase-fase sulit ini. Fase di mana pertama sulit, kedua sulit, ketiga seperti yang kau mengujiku dengan kemudahan, ternyata sampai akhir sulit, begitu rumit. Ya Allah, sekarang saya sudah lepas, sudah bebas dari hal ini.
Seperti itu. Andre Guru tak mengatakan, wahai Ananda, bagaimana perasaan Anda melewati ini? Alhamdulillah, wahai Andre Guru tak. Sepertinya saya melewati tahapan-tahapan ini, 5 tahapan ini. Banyak plot twist yang saya dapatkan. Awal-awal saya mudah, pertengahan mudah. Yang pertama, awal-awal mungkin saya susah, wahai Andre Guru tak. Pertengahan sepertinya saya di-prank dengan kemudahan. Karena bagian akhir saya mendapatkan plot twist bahwa sulit ternyata. Dan ternyata saya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah melewati berbagai kesulitan. Wahai Ananda, Anda telah sukses melewati masa-masa sulit ini. Sepertinya saya akan memberikan Anda hadiah yang begitu hebat dan begitu besar. Apa itu Anda Guru? Anda tahu bahwa tahun Hijriah punya metode-metode perhitungan. Tahu? Iya, tahu. Anda tahu bahwa kalender Hijriah adalah kalender yang penuh dengan berbagai pertanyaan. Tahu? Tahu, wahai pemirsa. Oleh karena itu saya akan memberikan kado yang begitu besar kepada Anda. Kado sebagai bentuk perpisahan dengan kitab dan ini. Apa kado itu? Kado berupa Ad-Darsul Khamis yang membahas tentang tahun Masehi. Nah, silahkan buka kado itu. Wah, sepertinya kado ini besar, wahai pemirsa. Tentu sangat besar. Karena ini adalah kado perpisahan antara saya dengan kamu. Coba buka, nak. Silahkan buka kado itu. Saya harap kau bahagia dengan kado itu. Saya harap engkau senang. Saya harap engkau selalu mengingat diriku dengan kado itu. Saya harap engkau selalu memberikan ruang di dalam hati dirimu. Saya berharap engkau selalu memberikan titik kecil, walaupun titik itu sangat kecil. Saya berharap engkau memberikan ruangan itu di dalam dirimu untuk selalu mengenang kitab At-Tauhid Jalil di dalam dirimu. Saya harap hal itu. Meskipun kado ini kado yang tidak begitu besar, saya harap Anda selalu mengenangnya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Bukalah, wahai anak. Setelah dibuka, anak itu mengatakan, sepertinya ini kado yang besar, wahai rekrutan. Apa isinya? Sepertinya kado ini tidak sama seperti yang lain. Kado ini berbeda dari yang lain. Kenapa bisa? Karena kado ini dia sangat memiliki sifat-sifat yang berbeda dari yang lain. Sebelum-sebelumnya sama sifatnya, sama karakteristiknya, sama bentuknya. Kenapa beda sekali kadonya ini? Apa yang disebutkan? Kado itu adalah As-Sanatul Masihiyah. Tahun-tahun masih. Oh iya betul. Sebelum-sebelumnya memang kadonya adalah tahun Hijriah. Mungkin kado yang terakhir ini adalah kado berupa tahun Masehi. Kado yang begitu spesial bagi Anda. Simpanlah kado itu. Jangan hilangkan. Selalu pegang dan bawa kemana-mana. Begitu pula dengan kado-kado sebelumnya. Selalu pegang, selalu bawa. Jangan lupakan. Di setiap waktu dan setiap tempat, selalu bersamanya. Jangan engkau lepas dari kado itu. Karena kado itu akan selalu membawa diri Anda di dalam kebenaran. Di dalam tahun Masehi, Andre Guru tak menjelaskan sebagai bentuk kado terakhir di dalam kitab Ad-Dhabitul Jalil fi Ma'rifat Tarikh Hijri. Menjelaskan tentang apa? Tentang tahun Masehi. Yang ternyata tahun Masehi ini juga punya tutorial dan tata cara yang berbeda dari menghitung dari perhitungan tahun Hijri. Beliau memberikan kado yang besar pada kita sehingga kita bisa betul-betul
memahami kitab Ad-Dhabitul Jalil dengan penuh hikmah, dengan penuh semangat. Di dalam kitab ini, Andre Gruta mengawali dengan berbagai sejarah yang mungkin sejarah ini sebagai dongeng-dongeng bagi tidur kita. Tetapi Andre Gruta membangunkan kita dari dongeng-dongeng itu dengan apa? Dengan kado-kado yang begitu indah, kado-kado yang begitu besar. 3 kado yang beliau berikan. Kado yang pertama adalah beliau memberikan pengetahuan tentang apa? Tentang huruf-huruf tahun dan macam-macamnya. Berikutnya, kado kedua, beliau memberikan kado yang begitu spesial kepada kita dengan adanya pengetahuan huruf-huruf bulan dan macam-macamnya. Dan kado terakhir sebagai bentuk perpisahan dari kitab An-Regutta ini. Apa itu kado yang terakhir? Berupa kado yang berisi tentang tahun-tahun Masehi yang akan selalu kita kenang dengan moderatnya kitab An-Regutta ini. Bukan sekedar membahas tentang tahun Hijriah, ternyata An-Regutta juga membahas tentang tahun Masehi sebagai bentuk beliau itu toleransi terhadap kaum Nasrani. Itulah kado yang terakhir yang begitu indah. Akhir kata Andre Guta mengatakan sebagai perpisahan dengan Ananda semua dengan mengatakan wa ilahuna in haina walillahil hamdu awwalan wa akhiran. Wabillahi taufiq wal da'wa wal wallahu alam. Begitulah isi dalam kitab ini yang mungkin akan selalu kita kenang, suka dan dukanya, senang dan sulitnya, bahagia dan susahnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dalam memahami kitab ini. Terima kasih atas perhatian, segala bentuk perhatian dan cinta kalian terhadap kitab ini, walaupun kalian begitu terpaksa mempelajarinya. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua sampai nanti. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dan kita akan bertemu dengan wajah baru dan orang baru. Wallahu alam. Itulah kisah dari kitab. Sudah nostalgia? Ada yang tadi menghayati? Kamu hayati? Ada yang hayati tadi? Saya cerita di depan lo ini. Cerita saya di depan ini menghayati, ini betul-betul penuh dengan penghayatan. Bayangkan ya, kita mendalami kitab ini sudah berapa bulan kita tamatkan? 3 bulan. Sudah berapa? Kita mulai di bulan Muharram. Sekarang bulan apa? Sudah berapa bulan kita? Sudah 10? Sudah 10 bulan kita mempelajari kitab ini. Dan saat ini kita sudah berpisah. Dan jangan lupakan kenangan-kenangan bersama Ad-Dhabitul Jalil fi ma'rifatit tarikhil hijri. Wallahu a'lam. Amin karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihadzal kitab yani Ad-Dhabitul Jalil fi ma'rifatit tarikhil hijri manfaatin kabiratin wa 'azimatin min wajhikan nur wa wasmikal 'azim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana min hadzal kitab wa 'allimna bima fihi min al-fawaidil 'azimah wa ma yanbaghi 'alaina
an nunsiya hadza fi kulli hayatina wa nuridu an nakuna fi hadhihi ad-dunya wal akhirah minas sa'idin wal falihin al muflihin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal kitab mubarakan aina ma kunna. Allahumma ja'al hadzal kitab mubarakan aina ma kunna fi kulli waqtin wa hin wa fi kulli zamanin wa makan ya mujibas sa'ilin wa ya mustajib ad-du'a. Ya Allah ya as'adas mus'idin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.